Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mempelajari berkaitan dengan Islamic Microfinance atau lembaga keuangan mikro Islam. Dan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan apa aja sih bentuk-bentuk lembaganya. Kurang lebih kemarin kita sudah mengenal bahwa ketika ada permasalahan poverty, kemudian ternyata di poverty itu kenapa terjadi kemiskinan, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya, termasuk di dalamnya adalah sumber daya dalam finansial dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat UMKM yang mana perkembangannya sangat baik, kontribusinya sangat luar biasa, tapi juga memiliki permasalahan dalam akses permodalan. Maka kemudian sudah sejak lama ada sebuah lembaga keuangan mikro yang mana memiliki target masyarakat, yaitu masyarakat menengah ke bawah, yang harusnya bisa menjadi solusi dari keterbatasan kondisi tersebut. Namun seperti yang ketahui di pembelajaran sebelumnya, bahwa ternyata pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang keuangan mikro atau lembaga keuangan mikro itu paling kecil banget ya teman-teman. Nanti kita mungkin next kita akan bahas dari sisi finansialnya, financial inclusion dan literasinya ya teman-teman. Nah, kecilnya itu tuh karena menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum tahu atau belum familiar di tengah masyarakat. Maka hari ini kita akan coba pelajari, barangkali suatu waktu kita akan dapat memberi rekomendasi atau kita akan dapat berkontribusi juga di sektor ini. Islamic Microfinance Institution. Sekilas kita mengetahui terlebih dahulu bahwa ketika kita menyebutkan masyarakat miskin gitu ya, Robinson di tahun 2022 mengkelompokkan masyarakat miskin. Di antaranya ada yang sangat miskin, extreme poor, ada yang miskin tapi punya kegiatan ekonomi atau working poor, kemudian masyarakat yang berpenghasilan rendah, lower income. Nah, ini yang menjadi highlight atau target, salah satu target dari microfinance. Nah, contohnya berpenghasilan rendah seperti yang kemarin kita bahas juga ya bahwa ada pedagang kaki lima, asongan, industri kecil gitu ya, bergerak di sektor informal, terkadang memiliki penghasilan menengah atau ke bawah seperti itu. Keuangan mikro berfungsi mendukung dalam sisi permodalan bagi pelaku usaha tersebut untuk meningkatkan usahanya. Nah, alasan inilah mengapa UMK kesulitan dalam mengakses pinjaman dan perbankan adalah sebagai berikut. Di antaranya kita udah pernah bahas kemarin ya di video sebelumnya, ada scale gap, formalization gap, information gap. Jadi dia ada gap, ada ketidaktahuan tentang skala usaha, informasi lainnya, kemudian sektor formal untuk akses layanan dan segala macam. Maka hadirlah lembaga keuangan mikro, yang mana kalau di Indonesia, Bank Indonesia mengkategorikan LKM ke dalam dua model, yang dari sisi bank dan non-bank. Kalau dari sisi bank cenderung lebih familiar di kalangan masyarakat, di antaranya adalah BRI Unit Desa, kemudian BPR, BPRS, BKD, Bank Kredit Desa gitu ya. Mungkin sekilas kita akan lihat bahwa BRI itu merupakan unit desa dan BRI dan BPR dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro, namun dalam persyaratan peminjamannya menggunakan standar banking, yang mana akhirnya nggak semua UMKM atau nggak semua usaha kecil mikro ke bawah dapat mengakses layanan dari hal tersebut. Kemudian hadirlah juga lembaga keuangan mikro yang non-bank. Nah, di sini ada banyak macam bank kredit desa, unit simpan pinjam. Jadi non-bank ini ada yang memang usahanya unit di kalangan masyarakat. Jadi masyarakat berkumpul berinisiasi membuat sebuah lembaga. Ada yang juga oleh NGO atau sosial ya, kegiatan sosial kemudian membuat lembaga keuangan. Kemudian ada juga yang macam-macam modelnya ya teman-teman. Ada juga berdasarkan adat gitu. Nanti kita akan mungkin next akan dibahas ya. Kemudian ada KSP, USP, LDKP, BMT. KSM ini kelompok swadaya masyarakat yang misalnya ada kelompok petani, kemudian dia membuat sebuah lembaga keuangan mikro untuk digunakan oleh di antara mereka saja, misalnya gitu ya, sebagai supporting modal untuk mereka, dan seperti itu. Kemudian credit union ini juga mirip-mirip ya, jadi karakteristiknya mereka mirip-mirip. Nah, yang kita akan bahas dalam Islamic Microfinance dan yang paling familiar adalah berkaitan dengan Baitul Mal, gitu ya. Atau juga ada koperasi syariah, koperasi simpan pinjam. Nanti ada KSPPS, koperasi simpan pinjam syariah. Nah, langsung saja kita lihat di sini bahwa singkat kita melihat bahwa di sini ada microfinance institution yang syariah dan konvensional. Kemudian dia bisa menerima donors atau deposito. Jadi orang bisa naruh dananya di situ gitu ya. Kemudian dia bisa menyalurkan financing ke kliennya. Kliennya ini siapa sih dari microfinance ini? Inilah orang-orang yang informal, yang nggak ada yang nggak punya yang nggak punya jaminan, yang nggak punya misalnya edukasi atau literasinya kurang terkait banking dan seterusnya. Nah, kemudian itu layanan klien informal. Kemudian asymmetric information high, jadi klien yang menghadapi asymmetric informasi yang tinggi. Berarti dia nggak tahu harus akses layanan keuangan itu kemana ya, dia belum familiar dengan banking, atau dia nggak tahu syarat untuk akses layanan keuangan formal itu gimana caranya dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah unbankable, dia tidak menggunakan bank, bisa jadi karena memang tidak masuk kategori masyarakat, tidak masuk kategori gitu ya. Kemudian ataupun memang tidak tahu, ataupun tidak dapat diterima oleh bank kayak gitu dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi klien-klien dari microfinance institution.
Kemudian, selain itu, microfinance institution juga punya peran monitoring, yaitu nanti selain komersil, bagaimana mengelola secara komersil, tapi ada juga yang social orientation. Nah, ini sekilas tentang theoretical framework dari Islamic Microfinance Institution. Langsung kita lihat aja, apa aja sih model-model LKMS di Indonesia. Ada Baitul Mal, ada koperasi, koperasi jasa keuangan syariah, ada juga LKMS yang berbentuk Grameen Bank model, seperti yang kita udah pelajari, Grameen Bank, nanti kita akan ulas sedikit. Bank wakaf mikro, unit layanan modal mikro atau ulam syariah, BPRS, program keuangan mikro di LAS, mikro unit bank syariah, sebetulnya banyak ya teman-teman ya. Banyak banget alternatif yang bisa digunakan selain kita datang ke, atau masyarakat itu datang ke bank keliling, atau masyarakat itu datang ke pinjol yang kemudian bunganya tinggi dan segala macam. Maka mudah-mudahan dari sini kita bisa memberi rekomendasi ya. Langsung saja, kalau kita mengenal kembali pengertian gitu ya, pengertiannya adalah penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil, mikro, serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Itu tahun 99. Tahun 2023, lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro, masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, maupun informal. Ada juga tentang lembaga keuangan mikro dari pengertian dari Kemenkop. Nanti teman-teman boleh baca-baca lagi. Nah, apa sih lembaga formal? Itu yang kayak bank desa, koperasi, dan seterusnya. Apa sih yang semi formal? Itu kayak misalnya organisasi pemerintah, non pemerintah, organisasi non pemerintah membuat lembaga-lembaga untuk membantu masyarakat dapat akses layanan keuangan. Semi-semi sumber-sumber informal kayak apa? Nah, ini yang informal dan kemudian ilegal itu yang berbahaya ya. Oke, langsung saja apa sih BMT itu gitu ya? BMT merupakan gabungan dua lembaga. Ada Baitul Mal yang sifatnya sosial gitu ya, ta'awun, ada yang baitut tamwil, tamwil yang sifatnya adalah bisnis atau tijari atau komersil. Nah, jadi perannya itu ada dua untuk BMT ini sendiri. Operasional BMT kayak gimana sih? Sama ya kurang lebih teman-teman seperti banking, dia ada bisa kita nabung di sana, bisa kita nyimpen. Kemudian kalau butuh pembiayaan juga bisa, atau kalau mau pengajuan utang atau pinjaman gitu ya, pinjaman gitu juga kita bisa ada jasa, ada pinjaman kebaikan dalam artian adalah kita pinjam tanpa adanya kita gunakan kita pinjam bukan untuk modal usaha sehingga tidak ada bagi hasil dan segala macam, kembali pokoknya saja itu ada. Bahkan juga ada pelayanan dari Ziswaf. Nah, kemudian untuk tabungan atau simpanan di sini juga banyak banyak itemnya ya dalam BMT ini, teman-teman. Kemudian dia menghimpun dana tadi ya berupa simpanan, penyaluran dana berupa pembiayaan dan kredit mikro. Kemudian untuk akad-akadnya juga sama menggunakan seperti yang ada di banking, ada mudharabah untuk modal usaha, ada musyarakah untuk kerjasama, ada murabahah jika kita mau beli sesuatu, BMT bisa bantu belikan, kemudian kita mencicil ke BMT. Kemudian ada Bayu Usaman bin Ajal juga sama, bayar cicilan, mekanisme cicilan gitu ya. Dan ada pinjaman Kordul Hasan. Nah, ini yang tidak ada dalam banking. Apa tuh? Pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian, kecuali sebatas biaya administrasi aja, misalnya di awal ada seperti itu. Nah, inilah perputaran dari cara kerja perputaran dana di BMT. Gimana sih awalnya gitu ya? Awalnya kita mulai dari model-model penggalangan dana ini, funding. Bisa jadi dari simpanan, dari orang ada setor modal, taruh modal untuk BMT, atau ada simpanan sukarela, dan seterusnya gitu ya. Kemudian dia nanti disalurkan lewat eh, skema penyaluran-penyaluran dana ini. Kira-kira orang yang nyimpan dapat apa, Bu? Gitu ya. Nah, kita akan lihat nih, kalau kita simpan dalam bentuk modal dasar, BMT ini bersifat seperti koperasi, maka akan ada sisa hasil usaha atau SHU yang dibagikan sesuai dengan setoran pokok yang ditaruh. Persentase setoran pokoknya berapa, kayak gitu. Ada juga yang bagi hasil nih, misalnya dia taruh dalam simpanan bla bla bla, kemudian dikelola atau dikelola oleh BMT untuk penyaluran dana pakai akad mudharabah, musyarakah seperti ini, maka dapat bagi hasilnya ataupun bonus itu juga ada. Seperti itu. Nah, kita lihat ya apa kata Sri Mulyani sih, BMT di Indonesia itu terbanyak di dunia. Nah, ini bisa bantu hindari krisis. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki BMT secara global terbesar. Sekitar 4.500 BMT yang membantu masyarakat, terutama di pedesaan, untuk mengakses pembiayaan mikro. Luar biasa banget ya, teman-teman, sebanyak itu. Dan kemudian ini menjadi percontohan juga loh BMT kita di Indonesia bagi dunia gitu. Tapi ternyata masih banyak yang belum tahu ya gitu ya. Nanti kita akan share. Oke, koperasi. Setelah BMT ada koperasi. Koperasi itu adalah usaha bersama untuk memperbaiki penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seseorang buat semua dan semua buat seorang. Nah, ini menurut kata Bapak Koperasi kita, Bapak Muhammad Hatta. Koperasi itu udah lama banget, teman-teman, udah dari dulu banget ada dan itu identik dengan kita. Karena Indonesia itu kan warga kita tuh tolong-menolong, kemudian apa tuh namanya? Ker- eh, bekerja sama ya, tolong-menolong lah kayak gitu ya. Apa sih?
Saya lupa istilahnya ya. Oke, langsung saja kita lihat di koperasi ini ada macam-macam model, teman-teman. Ada yang koperasi jasa keuangan, ada koperasi simpan pinjam, dan seterusnya. Kalau yang koperasi jasa keuangan syariah, ada juga koperasi jasa keuangan syariah. Ini kalau kita ngomongin ada istilah syariahnya, otomatis itu sudah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, kemudian ya dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan menggunakan akad-akad ketentuan yang sesuai dengan syariahnya. Ada juga unit layanan modal mikro syariah atau ULAM syariah. Ini juga bentuk layanan keuangan mikro yang disediakan oleh PT, Permodalan Nasional Madani. Kalau yang tadi di bawah koperasi ya, Kementerian Koperasi, kalau ini dia PT, PT teman-teman. Sama sih seperti memberikan bantuan untuk permodalan bagi UMK. Tapi juga ternyata nggak hanya modal aja gitu ya, tapi ada melakukan pembinaan dan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan. Dan relatif kecil untuk pinjamannya, ya ini rata-rata 5 juta rupiah per nasabah. Jadi nggak yang sampai ratusan itu bukan ke BMT ya. Nah, inilah Grameen Bank. Grameen Bank itu kita udah pernah bahas ya bahwa ini adalah model bank mikro untuk masyarakat poor of the poorest, masyarakat miskin dan yang paling miskin yang diinisiasi oleh Muhammad Yunus di Bangladesh. Nah, ini akhirnya model Grameen Bank ini kan sukses mendapati Nobel gitu ya teman-teman, sehingga banyak dicontoh oleh beberapa lembaga-lembaga. Apa sih identiknya? Identiknya adalah bermodel kelompok gitu ya, kelompok-kelompok. Kemudian mayoritas nasabahnya wanita, perempuan. Kemudian lagi dia target masyarakat atau target nasabahnya adalah masyarakat miskin. Gitu, unik ya bahwa ya akhirnya kita bisa lihat di sini Grameen Bank punya filosofi kenapa sih dia pakai masyarakat miskin untuk target nasabahnya. Kemudian kenapa perempuan yang dia akses sebagai target nasabahnya. Nah, next kita akan diskusi lebih lanjut. Inilah Grameen Bank yang kemudian dijadikan model-model percontohan di Indonesia ataupun di negara-negara lain, model kelompok. Nah, keunikannya ini model kelompok tanpa angguna dan seterusnya. Nah, maka inilah LKMS yang ada di Indonesia. Ada BMT, Koperasi Syariah, LKMS dengan model Grameen Bank. Kemudian ada BPRS, ini adalah LKMS non bank, LKMS bank gitu ya, di LKM microfinance yang di bawah bank. Kemudian Bank Wakaf Mikro. Nah, tadi kita belum mention ya, Bank Wakaf Mikro itu adalah LKMS juga. Namun sumber dananya merupakan dari wakaf, sehingga tidak ada simpanan, melainkan dana-dananya itu sumber awalnya dari dana wakaf yang kemudian dikelola dengan cara apa? Salah satunya adalah dana-dana itu diputar untuk membantu permodalan masyarakat-masyarakat UMKM. Salah satunya seperti itu. Nah, biasanya dia berada di sekitar pesantren atau awalnya diinisiasi di sekitar pesantren. Bank Wakaf Mikro ini yang terkategorikan baru-baru ya, kalau nggak salah 2017. Oke, sekilas kita lihat, let's explore apa aja sih lembaga dan produk-produknya gitu ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini Bank Wakaf Mikro yang tadi kita jelaskan, yang mana dia punya beberapa produk, kemudian izin usahanya di bawah OJK dan Kementerian Koperasi gitu ya. Kemudian direkomendasikan buat pelaku usaha mikro di sekitaran pesantren, karena sumber dananya itu juga dari wakaf yang kemudian nanti disalurkan kepada masyarakat. Nah, ini ada lagi BMT Huaiza. Nah, ini juga BMT yang ada di daerah Pancoran Mas Depok. Ini program-programnya dan banyak lagi ya, teman-teman. Demikian, semoga menambah pengetahuan kita berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah dan dapat kita syiarkan atau dapat kita informasikan kepada rekan-rekan kita. Seperti itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.